Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami. Kami di sini akan melanjutkan tugas Taklim Muta'alim pasal 13. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya. Faslun fima yajlibur rizqo wa fima yamnahur rizqo wa ma yazidu fal umuri wa ma yang kusuk, yaitu artinya pasal tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki, yang menghalanginya, yang menambah umur dan yang menguranginya. Summa la buddha li tolibil ilmi minal quwati wa ma'rifati ma yazidu fihi wa ma yazidu fil umuri wasihati liya tafarro'a fi tolabil ilmi wa fi kulli dalika sunnatu kutuba fa'auradtu doha huna ala syabilil ihtisor. Summa kemudian labudda harus litolibil ilmi menuntut ilmu, minal quwati memiliki makanan, wa ma'rifati dan mengetahui, mayazidu apa-apa yang menambahkan fihi-nya rizki, wama dan apa-apa yazidu yang dapat menambahkan fi di dalam umur, wasihati dan menambah kesehatan, liya tafarogo agar leluasa fi tolabi ilmi dalam menuntut ilmu, wafi dan di dalam kulli dalika hal tersebut sonafu para ulama menyusun kutuba beberapa kitab. Fa'au rodtu aku hadirkan doha sebagai dari penjelasan. Guna dalam kitab ini ala sabili dengan cara ala ihtisor meringkas. Dalam penjelasan tersebut, para ulama telah mengutip dari beberapa kitab yang menjelaskan tentang hal-hal yang mendatangkan rezeki atau menambah rezeki, dan juga hal-hal yang bisa memanjangkan usia atau mengurangi usia. Dari pasal ini, para menuntut ilmu untuk memiliki bahwa makanan atau memiliki rezeki yang cukup, supaya ia berkesempatan memiliki kekuatan, kemampuan untuk menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaruddul qadara inna du'a'u wa la yazidu fi umuri illal biru wa inna rajula la yuhramu minat rizki bidan bin yusibu sabata bihadal hadisi anna irtikabat dan bi sababu hirmani rizki khususan kazibu fa innahu yurisu faqra wa qad warada fihi hadisun khosun wa qada naumus subhati yamnahu rizqa wa kasratun naumi turisul faqra wa faqrul ilmi aidon falaqo qasilu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarudu tidak bisa menolak al qadara takdir ilal du'a'u kecuali doa, wala yazidu dan tidak ada yang bisa menambah fi umur ila kecuali al-biru kebaikan, fa'inna maka sesungguhnya rojula seorang al-baharomu pasti dia terhalang mina rizki dari rezeki bidan bi karena dosa yusi buhu yang diperbuat sabata telah tetap bihada hadis dengan hadis ini ana irnikaba bahwa
A dan B melakukan dosa sababu sebab hirmani terhalang rezeki wa kasrotun naum dan banyak tidur turisul fafro menyebabkan kekafiran waqad warodafi dan sesungguhnya telah sampai padanya hadisu hadis khusus wakada dan demikian pula naum tidur as-subhati di pagi hari yamna'u mencegah rizki wa kasratu naum dan banyak tidur turisu faqro menyebabkan kekafiran wa faqro dan juga fakir al ilmu aidon juga kola berkata koil seorang penyair. Di sini dijelaskan bahwa tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa dan tidak ada yang bisa menambah umur kecuali kebaikan. Maka sesungguhnya ia terhalang dari rizki karena perbuatan dosa, khususnya dosa karena berbohong. Ini merupakan hadis yang menerangkan tentang dosa bohong dan juga tidur pagi merupakan kekafiran ilmu atau tidak bisa pintar. Sururun nasi fi lubsil libas wa jamahul ilmi fi tarkin nu'ashi wa qala alaisa minal huzni wa ana layaliya tamurru bila nafahi wa tuhsabu min umri wa qala aidon kumil laila ya hada la'allaka tursahudu ila kam tanamul laila wal umroyan fadu. Sururu kebahagiaan anas manusia fil lubsi dalam berpakaian al-libashi gaun wajamahu dan mengumpulkan al-ilmi ilmu fitarki dengan meninggalkan an-nu'ash tidur wakola dan berkata alaisa apakah bukan minal huzuni termasuk kerugian anna layaliya bahwasannya beberapa malam tamuru berlalu bila nafahi tanpa adanya manfaat watuh sabu padahal terhitung mina umri dari jumlah umur wakola dan berkata aidon juga kumin bangunlah al-laila yahada di waktu malam la'allaka supaya kamu tersadu mendapat petunjuk kam tanamu berapa banyak akan al-laila di malam hari wa umro sementara umur yanfadu habis. Maksud dari penjelasan ini manusia itu senang jika ia menggunakan atau mendapatkan pakaian. Tapi kalau mengumpulkan ilmu bisa didapat dengan cara meninggalkan tidur. Jadi kalau kita menggunakan umur itu untuk tidur malam, beberapa banyak kerugian yang didapat. Maka bagi seorang pelajar bangunlah di waktu malam karena banyaknya petunjuk yang ia dapat nantinya. Wa naumu uryana wal balu uryana wal aqlu huduba wal aqlu mutaqi'a wala janbi wa tahawunu bisukuti al maidah wa harfu kisri bahali wa saum wa kansul baiti fil laili bil min dili wa tarkul kimamati fi bait wa misyu kudamal masayihi wa nidaul ulidaini bismihima
wal hilalu bi kulli khosbah wa ghuslul yadaini bitikni wa turab wal julusu alal atabah wala itika'u ala ahadi zaujal bab wa tawaddu'u fil abrozi wahiyatotu saubi ala badanihi wa tajfiful wajahi bisaubi wa tarakul alkabuti fi baiti wa tahawunu fi sholati wa israhul khuruji minal masjid ba'da sholati fajri wala ibtikaru biddihabi ila suki wala ibta'u firruju'i minhu wasiro kasaroti khubzi minal fuqara'i wa su'alu wa du'a'u syari alal walidi wa tarku tahmiril awani wa itfa'u syirohi binafasi kullu dzalika yuri sulfaqro uri fadhalika bi asyar wa naumu dan tidur uryana dalam keadaan telanjang wal baulu dan buang air kecil uryana dalam keadaan telanjang wal aklu dan makan junuba dalam keadaan junub wal aklu dan makan munaki'a dan bersadar ala janbi di samping wanahau unu dan biarkan bisukuti jatuhnya al-maidah makanan wajarku dan membakar fisriba soli kulit bawang merah wasaumi bawang putih wakansu baiti dan menyapu rumah fil laili di malam hari bil midili dengan sapu tangan watarku dan membiarkan aki mamati sampah berserakan fi baiti di rumah wa mis'u dan berjalan kudama masahi di depan orang tua wa nida'u dan memanggil al-wulidani orang tua bismihima dengan namanya wal hilahu dan membersihkan bikuli khosbati dengan kayu wa asylu membersihkan al-yadani tangan bitini dengan debu wa nurobi dengan tanah raujai babi daun pintu watawadu'u dan wudu fimabrozi di tempat buang kotoran wahiyatohu menjahit asaubi pakaian ala badanihi dengan yang sedang dipakai watajfifu mengeringkan alwajhi wajah bisaubi dengan pakaian waqtarku ankabu membiarkan sarang fi baiti di dalam rumah watahawunu dan melalaikan fi sholati dalam sholat wa isyrohu tergesa-gesa ala khuruji keluar minal masjid dari masjid ba'da setelah sholati fajri sholat subuh wala ibtikaru dan terlalu pagi biddihabi pergi ila suki ke pasar wal ibta'u dan berlama-lama firruju'i minhu keluar dari pasar wasiro'u dan membeli kasaroti remahan atau remukan hubzi roti minal fuqara'i dan pengemis wasu'alu yang meminta-minta
Wa du'a usyari dan mendoakan keburukan ala wadidi pada anak wa narakunaha miri dan membiarkan ala awani berjalan terbuka. Wa'id afu dan mematikan asyirohi lampu binafasi dengan meniup kulu dalika semua hal itu yurisul fakaro mendatangkan kefakiran urifadalika ketahuilah hal tersebut bil asyari dari tradisi para sahabat. Dari sini ada beberapa perilaku yang membuat mencegah atau mengurangi rizki, sebagaimana yang diterangkan dalam tradisi para sahabat Nabi, seperti tidur dengan telanjang, makan sambil tiduran, membiarkan sisa makanan berserakan, menjahit pakaian yang sedang dipakai, dan lain-lain. Wakadal kita batu bil kolamil makudi wala imtisyatu bil mistimu kasiri wa tarakuddu ai li walidaini wa ta'amu faidah wa tasyar walu qaimah wal buhlu anil fuqara'i wa taqtiru wala israfu wal kaslu wat tawani wa tahawuni fil umuri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istana zilur rizki bi sodaqati wal bukuru mubaraku yazidu fi jami'in ni'ami khususo fi rizki wa husnu khotimi min mafatihir rizki wa basatul wajhi wa taibul kalami yazidu fil hifdi war rizki wa anil Hasan ibni Ali kana sulfana'i wa khoslul ina'i majalabatu lil gina wa aqwal asbabi al jadiyati li rizki iqamatu sholati bita zimi wa husui wa ta'dilul arkani wa sairu wajibatiha wa sunatiha wa azabiha wa sholatu duha fi dalika ma'rufatu masahuratu wa qiraatu suratil waqi'ati khususofi alaili waqtanami wa qiraatul mulki wal muzamil wal laili ida yagsha wa alam nasro laka wa huzurul masjidil qabla adani wal mudawamatu alat toharoti wa ada'u sunati fajri wa witri fi baiti wa an la takalam bikalamid dunya ba'dal witri wala yuqshiru majalisatan nisa'i illa ingda hajati wa anna la yatakalama bikalami al lagwi wakila mana isa tahola bimalaya nihi fatuhu mayag nihi kola yazaro jamhur iza ro'aita rojulu ida ro'aita rojula yukasirul kala'am fasa taikini bi junubi
Wakada dan demikian pula kita batu menulis bil kolami dengan pena makudi yang terikat wal imtisyatu dan menyisir rambut bil misti dengan sisir munkashiri yang patah wataraku doai dan meninggalkan doa lil walidaini untuk orang tua wata'amumu dan bersorban Qaidan dalam keadaan duduk walu dan menggunakan celana pendek qaimah dalam keadaan berdiri wabuhlu dan pelit anil fuqara'i kepada orang miskin wa taqtiru dan terlalu hemat. Wal israfu dan berlebihan wal kaslu dan malas watahani dan menunda pekerjaan watahawuni dan menyepelekan fil umuri pekerjaan waqala dan bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam istazilu mintalah kalian rezeki bisodakoh dengan sodakoh wal bukuru dan bangun pagi mubaroku diberkahi yazidu menambah fi jami di dalam keseluruhan ni'ami nikmat khususnya fi rizki dalam rezeki wa husnu khoti dan tulisan yang baik min mafati termasuk kunci rezeki. Wabastu dan wajah al-wajahi yang cerah watobu dan bagusnya al-kalami ucapan baridu menambah warizki dan rezeki wa anil Hasani bin Ali dan Hasan bin Ali Kansul Fana'i menyapu halaman wa ghuslul ina'i dan mencuci bejana majalabatun lil gina dapat mendatangkan kecukupan wa aqwal asbabi dan sebab-sebab yang kuat al-jadibati yang bisa menarik rizki rezeki iqawatun menegakkan as-sholati sholat bita dimi dengan maksimal wala khusuhi dan khusu watah dilu dan menyempurnakan ala arkani rukun-rukun wasairu dan melaksanakan wajibatiha kewajiban wasunaniha dan sunnah wa adabiha dan adab wa sholatu duha dan sholat duha fidalika di dalam sholat ma'rufatu sudah dikenal masa Hurrotu sudah diketahui wakiroatu dan membaca surat al-waqiah khususnya filaili di waktu malam waqtanami waktu tidur waqiroatu dan membaca al-mulki al-mulk wal muzamili dan al-muzamil wal laili ida yagisha dan surat al-lail wa alam nasaro laka dan surat al-insyirah wa hudu dan datang al-masjid ke masjid qabla adani sebelum azan wal mudawatahu menjaga ala toharoti keadaan suci wa ada usunati dan melaksanakan sunnah al-fajri fajar wal witri dan sholat witir fi baiti di rumah wa anla
yatakalam dan tidak berbicara bikalami topik tentang dunia. Ba'da witri setelah sholat witir wala yukesiro dan tidak memperbanyak majalisata duduk Anisa bersama wanita illa indah kecuali ada al al-hajati hajat wa ana yatakalama dan tidak bicara bikalamin topik tentang lagwi sia-sia. Wakila dan berkata man gola siapa yang sibuk bima layak nihi dengan apa-apa yang tidak bermanfaat, fatahu menyepelekan mayagnihi apa-apa yang bermanfaat, kola berkata ya zero jamhur ida ro'aita jika melihat arrojula seorang laki-laki yuk siru banyak al-kalam bicara kini maka yakinlah bihuzunihi tentang kegilaannya. Penjelasan tersebut juga menerangkan seperti tidak mendoakan orang tua, pelit, terlalu berlebihan, kekafiran pada diri seseorang. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, meminta rezeki dengan cara bersodakoh dan bangun di pagi hari. Dari situlah membawakan kenikmatan khususnya rezeki. Dari sini mendatangkan rezeki, penyebab terkuatnya adalah melakukan sholat dengan khusyuk, serta menyempurnakan rukun-rukun, sunnah-sunnah, dan lain-lain. Dan juga membaca surat seperti Al-Waqi'ah, Al-Mulk, Al-Muzammil, Al-Lail, dan Al-Insyirah. Jika ada orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang tidak berguna, dikatakan bazar jambar, yaitu percayalah bahwa orang tersebut telah gila atau merugi. Udah. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Waqala Aliyun karramallahu wajhahu idza tammal aqlu naqasal kalam. Waqala al-musannifu rahimallah ittafaqali fi hada makna syairun idza tamma aqlu mar'i qalla kalamu wa aiki bihumkil mar'i in kana muksiron anut ku zainun wasukutu salamah aidha natukta fala takun muksiron manadim ta ala syakutin marota walaqad nadim ta'ala kalami miroro. Terjemahan perkataannya, waqala dan dikatakan Aliyun karamallah Ali radhiyallahu anhu wajhahu dan wajahnya idza tamma jika telah sempurna al-aqlu akal naqasa maka menjadi sedikit al-kalamu bicara waqala dan berkata al-musannifu rahimallah semoga Allah merahmatinya ittafaqali telah bersepakat fi hadal makna tentang makna ini syairun syair idza tamma jika telah sempurna aklu akal al-mar'i seseorang qalla kalamuhu menjadi sedikit pembicaraannya wa aikin maka yakinlah bihamki dengan bodohnya al-mar'i seseorang in kana jika ada muksiron banyak berbicara anut kok bicara zainun wasukutu itu merupakan perhiasan salamatun keselamatan faida natokta jika telah berbicara
Fala takun, maka jangan, muksiron, banyak berbicara, nadim tak, tidaklah jika menyesal, ala syakuti, terhadap diam, marotan, satu kali saja, walakod, dan sungguh, nadim tak, engkau telah menyesal, alal kalami, atas sebuah pembicaraan, miroron, seringkali. Terjemahannya adalah Ali radhiyallahu anhu telah berkata, bila telah sempurna akal dan pikiran, maka berkuranglah ucapan. Pengarang kitab telah berkata, telah bersepakat syair tentang makna ini. Jikalau orang yang berakal sempurna, sedikitlah bicaranya, maka yakinilah kebodohannya. Jika ia banyak berbicara, berbicara itu merupakan perhiasan dan diam itu keselamatan. Jika kamu berbicara, maka jangan berbicara berlebihan. Tidak ada penyesalan saat diam kecuali sekali, dan sungguh sangat menyesal jika sering berbicara. Maksud dari terjemahan ini adalah jika seseorang yang memiliki akal sempurna, biasanya dia akan sedikit berbicara. Dan juga berbicara itu bagus, karena bisa menjadi perhiasan bagi pelakunya. Tapi juga harus ingat, kalau sudah berbicara, jangan banyak-banyak, karena sesungguhnya diam itu lebih menyelamatkan daripada banyak berbicara. Selanjutnya, wa mimma yazidu fil rizki ayyakula kulla yaumin ba'dan syikokil fajri ila waqtis sholat. Subhanallahil azimi wa bihamdi, subhanallahil azimi wa bihamdi, wa astagfirullahil azimi wa atubu ilaihi mi'ata marotin. Wa anta yakula la ilaha illallah kul malikul haqqul mubinu kulla yaumin sobahan wa masaan mi'ata marotin. Wa ayyakula ba'da sholatil fajri kulla yaumin alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah salasan wa salasina marotan wa ba'da sholatil maghribi aidon wa yastaghfirullah ta'ala sab'ina marotan ba'da sholatil fajri wa yuksiru min qawli la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Terjemahan perkataannya, wa mimma, dan dari apa-apa, yazidu, yang menambah, fir rizki, di dalam rezeki, ayyakula, adalah membaca, kulla yaumin, setiap hari, dan syikoki, setelah terbit, al-fajri, fajar, ila qauti, sampai waktu, as-sholati, sholat, subhanallah, maha suci Allah, al-azimi wa bihamdihi, yang maha agung, subhanallahi, maha suci Allah, wa astagfirullah, dan aku memohon ampun kepada Allah, al-azimi wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepadanya, mi'ata marrotin, sebanyak 100 kali, wa ayyakula, dan juga membaca, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, al-malik, yang maha merajai, al-haq, yang maha baik, al-mubin, yang jelas, kulla yaumin, setiap hari, sobahan, baik di pagi hari, wa masaan, dan sore hari, mi'ata marotin, sebanyak 100 kali, wa ayyakula, dan juga membaca, ba'da, setelah, solati, solat, al-fajri, subuh, kulla yaumin, setiap hari, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, wa subhanallah, dan maha suci Allah, wala ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah, salasan, 3, wasala sina marotan, sebanyak 33 kali, wabada, setelah, sholatil maghribi, sholat maghrib, aidon, juga, wayastagfiru, dan juga beristighfar, Allah Ta'ala, kepada Allah, sabaina marotan, sebanyak 70 kali, ba'da, setelah sholat al-fajri,
subuh, wa yuksiru dan memperbanyak, min qauli membaca, la haula tiada daya, wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tidak ada kekuatan kecuali Allah yang maha tinggi dan maha agung, wassalatu dan bersalawat ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu dan juga membaca, yaumal jumu'ati di hari Jumat, sab'ina marotan sebanyak 70 kali, Allahumma ya Allah, agnini cukupkanlah aku, bihalalika dengan hal-hal yang halal, an haramika dan jauhkan dari yang haram, waqfini dan cukupkanlah, bifadlika dengan anugerahmu, aman tentang siapa, siwak, wa yaqulu dan juga mengatakan, hadas sana'ah ujian ini, kulla yaumin setiap hari, walailatin dan setiap malam, antaulah engkaulah Allah, al-aziz yang maha perkasa, al-hakim yang maha bijaksana, antaulah engkaulah Allah, al-malik yang maha merajai, al-kudus yang maha suci, antaulah engkaulah Allah, al-hakimu yang maha bijaksana, al-karimu yang maha pemurah, antaulah engkaulah Allah, khalik yang maha pencipta, al-khair baik, wasyari dan buruk, antaulah engkaulah Allah, khalik yang maha pencipta, al-jannah surga, wan-nar dan neraka, antaulah engkaulah Allah, alimul ghaib yang mengetahui hal-hal gaib, wasyahadati dan hal-hal yang tampak, antaulah engkaulah Allah, alimus sirri yang mengetahui rahasia, wa akhfa dan yang samar, antaulah engkaulah Allah, al-kabiru yang maha besar, al-muta'al yang maha tinggi, antaulah engkaulah Allah, khalik yang maha pencipta, kulli syai'in segala sesuatu, wa ilaihi ya'udu dan kepadanya lah kembali, kullu syai'in segala sesuatu, antaulah engkaulah Allah, dayyanu yang menghukumi, yaumaddin pada hari kiamat, lam tazal wala tazalu dan masih serta senantiasa, antaulah engkaulah Allah, la ilaha illa tiada Tuhan kecuali engkau, antal ahad engkaulah yang maha esa, as-somad yang maha tempat bergantung, lam yalid yang tidak melahirkan, walam yulad dan juga tidak dilahirkan, walam yakullahu dan tidak menjadi bagi Allah, kufuwan ahad sepadan dengan Allah, antal malik engkaulah yang maha merajai, al-kudus yang maha suci, as-salam yang maha memberi kesejahteraan, al-mu'minu yang maha memberi keamanan, al-muhaimin yang maha memelihara, al-aziz yang maha perkasa, al-jabbar yang maha memiliki kegagahan, al-mutakabbir yang maha megah, la ilaha illa tidak ada Tuhan selain, antal kholik engkau yang maha, al-bari'u yang maha mengadakan, al-musawwiru yang maha membentuk rupa, lahul asma'ul husna nama-nama yang baik bagi Allah, yusabbihu bertasbih, lahu ma dia apa-apa, fis samawati di langit, wal ardi dan bumi, wa huwa dan dia, al-aziz yang maha gagah, al-hakim yang maha bijaksana. Terjemahannya adalah, dan di antara perbuatan yang dapat bertambahnya rezeki adalah membaca doa setiap hari di waktu antara terbit fajar hingga masuk waktu sholat. Doanya yaitu, Subhanallahil azim wa bihamdihi wa astagfirullahalazim wa atubu ilaihi sebanyak 100 kali. Setiap pagi dan petang membaca doa la ilaha illahul malikul haqqul mubin sebanyak 100 kali. Setiap sesudah fajar dan maghrib membaca doa alhamdulillah wa subhanallah
wala ilaha illallah sebanyak 33 kali. Sesudah subuh membaca istighfar 70 kali. Memperbanyak ucapan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim beserta sholawat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hari Jumat membaca Allahumma agnini bihalalika an haramika wakfini bifadlika aman siwaka. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram. Cukupilah aku dengan anugerahmu daripada selainmu. Sebanyak 70 kali. Setiap siang dan malam membaca pujian Anta Allahul Azizul Hakim, Anta Allahul Malikul Kudus, Anta Allahul Hakimul Karim, Anta Allahul Kholikul Khair Wasyari, Anta Allahu Kholikul Jannah Wanar, Anta Allahu Alimul Goib Wasyahadati, Anta Allahu Alimus Siri wa Akfa, Anta Allahul Kabirul Mata Allu, Anta Allahul Kholikul kulli syai'in wa ilaihi ya'udu kullu syai'in, Anta Allahu Dayyanu yaumiddin lam tazul wa la tazalu, Anta Allahu la ilaha illa anta ahadus somad lam yalid wa lam yulad walam yakullahu kufuwan ahad, Antal Malikul Kudus Susalam Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al Mutakabirul la ilaha illa antal Kholikul Bariul Musawwirul Lahul Asmaul Husna Usabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Nah, itulah beberapa doa atau wirid yang dapat membuka pintu rezeki. Selanjutnya, wa mimma yazidu fil umuri albirru wa tarkul ada wa tawqirus syuyuhi wasilatur rahim wa ayyakula hina subhihu wa yumsikulla yaumin salasa marotin. Subhanallah mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho wa zinatal arsy wa la ilaha illallah mil al mizan wa muntahal ilmi wa zinatal arsy wallahu akbar mil al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghur ridho warina wazinatal arsy wa ayyatahar an qat il ashjaro bata illa indan darurah wa isbagul wudu'i was sholati bit ta'zim wa qiraatul Qur'an wal kirani bainal haji wal umrah wa hifdus sihah. Terjemahan perkataannya, wa mimma dan apa-apa yazidu yang menambah fil umuri di dalam umur albirru kebaikan watarku dan juga meninggalkan al-ada menyakiti wa tauqiru dan memuliakan asuyuhi orang tua wasilaturahim dan bersilaturahmi wa ayyakula dan juga membaca hina yusbihu ketika waktu pagi wa yumsi dan sore kulla yaumin setiap hari salasa marrotin sebanyak 3 kali subhanallah maha suci Allah mil al mizani yang memenuhi timbangan wa muntaha sampai ujung ilmu wa mablagor ridho dan memenuhi ridho wa zinatal arsy yang pujiannya seluas singgasana wala ilaha illallah dan tiada Tuhan kecuali Allah mil al mizani yang memenuhi timbangan
wa muntaha sampai ujung, ilmi ilmu, wa zinatal arsy yang pujiannya seluas hingga sana, wallahu akbar dan Allah Maha Besar, mil al mizani memenuhi timbangan, wa muntaha sampai ujung, ilmi ilmu, wa maglagwar ridho dan memenuhi dan sepenuh ridho, wa zinatal arsy yang pujiannya seluas hingga sana, wa ayyataharroza dan berhati-hati, angkot dari memotong al ashjaro pepohonan ararat bata yang masih basah illa kecuali inda dorurah dalam keadaan darurat, wa isbagu dan menyempurnakan al wudu'i wudu, wa sholati dan sholat, bita'zimi dengan maksimal, wa qiraatul Qur'an dan membaca Al-Qur'an, wal kironi dan menggabungkan bainal haji antara haji, wal umroti dan umroh, wa hifdzu dan menjaga asihah kesehatan. Terjemahannya yaitu, sedangkan penyebab umur menjadi panjang adalah dengan berbuat baik, menghindari perbuatan yang dapat menyakiti orang lain, menghormati orang yang sudah tua, dan bersilaturahmi. Kemudian setiap pagi dan sore selalu membaca Subhanallah mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablag haroda wa zinatal arsi wa la ilaha illallah mil al-mizani wa muntahal ilmi wa zinatal arsi wallahu akbaru mil al-mizani wa muntahal ilmi wa mablag haroda wa zinatal arsi sebanyak 3 kali. Di samping itu, hendaknya jangan menebang pohon yang masih hidup kecuali terpaksa, melakukan wudhu dengan sempurna, melakukan sholat dengan maksimal, membaca Al-Quran antara haji dan umrah, dan menjaga kesehatan. Nah, maksud dari terjemahan ini adalah membaca doa Subhanallah mil al-mizani wa muntahal ilmi wa maglab haroda wa zinatal arsi wa la ilaha illa mil al-mizani wa muntahal ilmi wa zinatal arsi wallahu akbar mil al-mizani wa muntahal ilmi wa maglak haroda wa zinatal arsi sebanyak 3 kali di pagi hari dan sore hari, serta melakukan kebaikan seperti menghormati orang tua, kemudian bersilaturahmi, kemudian tidak menebang pohon, melakukan wudhu dan sholat serta membaca Al-Quran, dan menjaga kesehatan. Nah, itu semua bisa memanjangkan umur. Selanjutnya, wala buddha ayyata'allama syai'an minat tibbi wa yatabarruku bil asiril waridoti fit tibbil lati jama'ahal imimu abul abasil mustaghfiri yu fi kitabil musama bitib bin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yajidu mayyat lubuhu fahuwa kitabun masyhuru walhamdulillahi ala tamami wassallallahu ala sayyidina Muhammadin afdolil rusulil kiram walihi wa sahbihil immatil a'lami ala mammar ridduh riwata akubil ayyam. Amin. Terjemahan perkataannya, wala buddha dan harus ayyata'allama untuk mempelajari syai'an sesuatu minat tibbi dari ilmu kesehatan wa yatabarraku dan mencari kebaikan bil asari dari pelajaran al-waridati yang lahir fit tibbi di ilmu kesehatan allati jama'aha yang mengumpulkan al-ilmimu imam Abul Abbas
Abu Abbas Al-Mustaghfiri fi kitabihi di dalam kitab Al-Musammah yang berjudul Bitibbi ilmu kedokteran An-Nabiyyi Shallallahu alaihi wasallam Nabi Shallallahu alaihi wasallam yajiduhu bisa didapat mayat lubuhu oleh orang-orang yang mencarinya. Bahwa kitabun sebuah buku masyhurun terkenal. Walhamdulillahi dan segala puji bagi Allah ala tamami di atas selesainya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad dan keselamatan serta kedamaian atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam afdoli yang merupakan ar-rusuli rasul al-kirami yang mulia walihi wa sahbihi dan keluarga serta sahabatnya al-a'imah pemimpin al-a'lami yang alim ala-mamarri di sepanjang ad-duhuri masa wa ta'aqubi dan bergantinya al-ayyami hari. Terjemahan bebasnya adalah dan juga harus mengetahui ilmu kesehatan dan mengambil berkah dari beberapa warisan leluhur mengenai kesehatan. Hal ini sebagaimana terhimpun dalam buku Syaikhul Imam Abul Abbas Al-Mustaghfiri yang berjudul Tibin Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Buku ini bisa ditemukan oleh orang yang mau mencarinya. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad, Rasul paling utama lagi mulia. Juga bagi seluruh keluarga dan sahabatnya para imam yang alim di sepanjang masa dan bergantinya hari. Maksud dari terjemahan ini adalah terdapat buku yang dikumpulkan oleh pakar kesehatan waktu itu yang bernama Abul Abbas Al-Mustaghfiri yang berjudul Tibin Nabi Shallallahu alaihi wasallam atau ilmu kedokteran Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang dimana pada saat itu buku tersebut sangat mudah didapatkan oleh masyarakat yang ingin belajar tentang ilmu kesehatan. Mungkin sekarang buku tersebut sulit ditemukan, tapi bagi yang ingin mempelajari ilmu kesehatan bisa mempelajarinya lewat website-website yang beredar banyak di internet. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.